Orang yang mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah beruntung. Beruntung dia dunia, juga beruntung di akhirat. Oh, tapi dia tak ada partunernya. Itu orang yang punya partuner itu belum tentu beruntung itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dimanapun kita berada, baik itu di dalam rumah, dalam keadaan sendiri, bertakwalah kepada Allah. Baik kita sebagai suami, ada tanggung jawab kita, istri, kemudian anak, bertakwalah kepada Allah. Baik kita sebagai karyawan, di tempat pekerjaan kita, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau firman Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apakah ada yang salah ataupun yang batil dengan Al-Quran? Ternyata tidak. Kalau mungkin manusia yang buat, bisa jadi salah. Kenapa? Karena manusia itu orangnya lemah, dan manusia itu terbatas. Bisa jadi dia salah satu titik, salah baris kalau dia yang buat Al-Quran. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyebarkan kepada umatnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini dan sampai nanti hari kiamat, Al-Quran tetap utuh seperti itu. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak akan berubah. Dan Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya, sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang padanya kebatilan dari sebelum dan sesudahnya. Dia diturunkan dari yang maha bijak dan terpuji. Quran surah Fussilat ayat 42. Al-Quran tidak bisa orang merubah-rubah itu, tidak bisa. Al-Quran tidak ada yang bisa merevisinya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu selain hanya Allah yang turunkan, Allah juga menjaganya. Tidak ada yang bisa merubahnya, walaupun dia misalnya jenius, tidak bisa. Walaupun dia jago bahasa Arab, tidak bisa dia rubah satu huruf, satu titik. Kenapa? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Jadi Allah jaga, iya. Kalau mungkin mahasiswa buat skripsi, melapor sama dosen pembimbing, ditengok sama dosen, ini ada yang salah nih, rubah. Ini paragraf ini nggak betul nih, ganti. Bisa direvisi. Kenapa? Manusia lemah, bisa jadi berbuat salah. Tapi Al-Quran tak ada yang salah itu, mulai dari diturunkan sampai nanti hari kiamat, nggak ada yang salah. Nggak ada seorang ulama pun yang berani merevisi itu, tak ada. Undang-undang juga di negara ini karena yang membuat adalah manusia, kemudian direvisi tergantung manfaatnya, keuntungannya. Oh, ini 5 tahun sekali pemilihan, udah terpilih, duduk mereka, ini revisi, undang ini nggak benar, ini ganti. Kenapa begitu? Karena yang buat manusia. Tapi kalau Al-Quran tidak ada yang direvisi, nggak bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berkata dengan Al-Quran, maka dia insya Allah orang yang terpercaya. Dia kalau bergaul dengan kawannya, senantiasa lisannya terikat dengan Al-Quran, tidak mau berbohong, tidak mau mengucapkan kata-kata kotor. Pokoknya yang dilarang di dalam Al-Quran dia tak mau menjalankan.
tapi yang diperintahkan Al-Quran lah yang diucapkan senantiasa diucapkan oleh dia. Maka insya Allah orang seperti ini dikatakan orang yang terpercaya. Makanya Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Kita juga harus berakhlak. Akhlak apa? Yaitu akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran maka insya Allah beruntung. Beruntung dia dunia, juga beruntung di akhirat. Oh, tapi dia tak ada partunernya. Itu orang yang punya partuner itu belum tentu beruntung itu. Mati dia tak dibawa sama dia. Yang ketawa siapa? Anaknya. Ketika dia datang ke kuburan ayahnya bawa partuner, tak ada lagi gunanya sama dia. Jadi orang yang beruntung itu bukan dilihat dari hartanya, kedudukannya, tidak. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Seorang penguasa, seorang petinggi, pemimpin, kalau dia berhukum dengan Al-Quran, maka pasti akan adil. Kenapa adil? Karena datangnya dari Allah aturan itu. Hukum itu datangnya dari Allah, maka dia pasti adil. Tapi kalau ada seorang penguasa, seorang pemimpin, pejabat, dia tidak mau dengan hukum Al-Quran, dia hanya maunya disumpah dengan Al-Quran. Tapi ketika dia menjabat, dia sampingkan itu Al-Quran, dia campakkan itu Al-Quran, dia simpan di lemari, kemudian dia memimpin dengan hukumnya sendiri dibuat oleh dia ataupun kawan-kawannya. Maka ini tidak bisa dikatakan adil. Kenapa? Allah mengatakan orang yang tak berhukum dengan Al-Quran maka dia zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Terbukti mereka kalau terpilih mereka buat undang-undang sesuai dengan keuntungan bagi dia, perut dia. Maka zalim yang didapatkan oleh rakyat. Orang yang mendakwahkan Al-Quran maka orang yang didakwahi akan dapat hidayah. Berapa banyak orang kafir dapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia tercerahkan dengan Al-Quran. Tidak hanya itu yang didapatkan dengan kemuliaan Al-Quran. Kalau kita baca koran, tak ada dalilnya kita membaca satu paragraf, satu huruf mendapatkan sekian pahala. Tak ada dalilnya. Tapi dikatakan oleh Rasulullah kalau kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan 10 pahala kalau yang dibaca satu huruf. Dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Dan satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat, berarti 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi 10 pahala, ya luar biasa. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajrani. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama-sama dengan rombongan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi mendapatkan 2 pahala, gak usah malu-malu. Kita belajar terus sampai mati. Semoga kita terkumpul pahala kita dan mengalahkan dosa-dosa kita yang lalu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pastinya mau mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Maka senantiasalah kita berpedoman dengan Al-Quran. Al-Quran jangan hanya dipajang di rumah kita, tapi juga kita baca. Bukan hanya dibaca, tapi juga kita amalkan. Bukan hanya diamalkan, tapi juga harus kita dakwahkan. Dakwah itu gak mesti jadi khotib, tidak.
Dakwah itu nggak mesti jadi ustadz, tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas setiap muslim. Kalau dia mengaku muslim, hambanya Allah, maka dia wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Apakah itu anak kita, istri kita yang tak berjilbab? Amar ma'ruf nahi mungkar. Anak kita yang pompa, yang narkoba, amar ma'ruf nahi mungkar. Anak kita yang nggak mau sholat, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada penguasa yang tak mau diamar ma'ruf, diingatkan tak mau. Kalau diingatkan di penjara, Habib Rizik di penjara, ada ulama-ulama dikriminalisasi di penjara. Kenapa? Karena diamar ma'rufi. Tak tahan telinganya, sakit. Tangkap itu, penjarakan itu. Ya Allah. Tapi kalau ada penista agama, apakah itu di penjara? Tidak, bebas. Kenapa? Karena pro sama dia. Jadi orang yang kontra sama dia tangkap terus. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Rasulullah, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya seperti buah utruja. Rasanya enak, baunya harum. Perumpamaan orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Qur'an seperti buah tamrah. Kalau bahasa Indonesianya kurma. Rasanya enak tapi tidak wangi. Perumpamaan orang munafik yang dia membaca Al-Qur'an seperti buah raihanah. Baunya harum tapi rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hanzalah. Baunya tidak harum dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita yang berhadir di sini dan juga anak keturunan kita, keluarga kita semua senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Supaya apa? Semoga kita seperti perumpamaan yang dikatakan oleh Rasulullah, seperti buah utruja. Apa itu buah utruja? Rasanya enak, kemudian baunya juga harum. Mudah-mudahan bermanfaat di khutbah yang singkat ini. Semoga kita senantiasa berpedoman dengan Al-Quran, dan semoga kita semua menjadi orang yang dimuliakan Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.